terus treatment itu udah di mana-mana, udah nggak karu-karuan pokoknya. Ini kalau yang mau tahu ini ya, ini foto usia berapa ya, 36 minggu, seminggu sebelum lahiran. Kalau satu plasenta untuk hamil kembar itu bisa disebut twin to twin transfusion syndrome. Ya ini yang aku maksud tadi ya. Jadi ada gangguan yang emang kalau satu plasenta itu beresiko besar buat janin satunya itu nggak berkembang, bahkan dua-duanya itu bisa meninggal. Tapi alhamdulillah meskipun berat mereka itu beda jauh ya, menurutku itu beda jauh, tapi mereka akhirnya bisa sehat sampai lahiran. Oke, sekarang cerita yang 7 bulan. Jadi 7 bulan ini aku udah ngerasain kayak kontraksi palsu gitu. Itu kayak sakit banget kan, ngedorong gitu dari perut. Nah, aku inisiatif tuh, aku gendong perutnya. Jadi pakai jarik gitu, itu ya, selendang gitulah. Terus aku angkat gini, terus aku tali di leher gitu buat ngangkat menopang perutnya. Karena aku pernah beli yang kayak korset gitulah buat nopang, itu nggak ngaruh banyak. Akhirnya aku pakai itu aja deh. Terus aku tuh juga udah nggak bisa jalan di usia 7 bulan. Itu kaki udah bengkak, di mana-mana udah bengkak. Berat badan aku tuh udah naik sekitar 18 kilo dari 40 normalnya ya. Pokoknya sampai berakhir di 9 bulan itu 62 kilo. Naik berapa itu? 20 kiloan ya. Naik 22 kilo lah sampai lahiran. Dan itu aku udah gak bisa jalan di 7 bulan. Itu kalau keluar jalan-jalan misalnya itu pasti pakai kursi roda karena udah gak kuat jalan lagi. Itu kaki udah bengkak juga. Tapi makan itu makanku tetap lancar. Dari usia 4 bulan itu udah mulai banyak, sehari itu bisa 5 kali makannya. Jadi jadi berat badan janinku tuh juga katanya terlalu gendut kata dokternya gitu. Terus aku tuh juga sukanya itu air es, katanya itu kan gak boleh ya, tapi aku suka air es gitu sama air es sama air sirup yang dingin gitu. Nah, kata dokter sebenarnya air es itu boleh, yang nggak boleh itu yang ada gulanya ya, air sirup ini tadi yang nggak boleh, karena gula yang mengandung di sirup ini yang bikin janin itu cepet gede, cepet gendut gitu kan. Akhirnya malah terlalu besar beratnya. Dari situlah aku stop deh sirupnya, aku minum air es biasa aja karena udah nggak tahan kan kalau usia segitu tuh gerahnya banget. Terus treatment itu udah di mana-mana, udah nggak karu-karuan pokoknya. Ini kalau yang mau tahu ini ya, ini foto usia berapa ya, 36 minggu, seminggu sebelum lahiran. Nah ini perutku segini gedenya. Oh iya, yang paling penting itu waktu hamil maupun hamil kembar atau hamil tunggal, yang penting itu kita konsumsi vitamin yang udah dikasih dokter, itu aja sih kuncinya. Jadi meskipun aku badannya kecil, aku juga kurang makan, yang penting vitamin dari dokter ini itu harus masuk. Bayangin aja, aku tuh sehari bisa minum 7 macam vitamin dari dokter. Jadi yang awalnya itu cuma 2, paling asam folat gitu kan, terus sama apa gitu satunya, terus tambah lagi vitamin ini omega, terus ini gitu kan. Udah itu aku minum semua aja, karena kita kan nggak tahu ya vitamin itu fungsinya itu tersendiri untuk apa yang kita yang dibutuhkan oleh janin. Jadi aku nggak pengen kenapa-kenapa, ya udah aku minum aja. Jadi bertahap gitu, 3 dulu, terus 2, ya pokoknya sehari 7 macam kapsul itu. Terus kalau ada yang tanya istilah yang kembar siam, itu banyak sih pengaruhnya. Bisa dari gen, bisa dari
pola hidup juga, pola makan, bisa juga nggak konsumsi obat yang vitamin dari dokter itu tadi juga bisa. Jadi misalnya kayak anak aku itu kan satu terus belah jadi dua, misalnya kurang asupan atau apa, bisa aja pembelahannya itu nggak sempurna, akhirnya itu yang jadi kembar siam gitu sih kalau logika medisnya ya. Tapi untuk yang lain misalnya mitos atau apa, aku juga kurang tahu. Yang pasti itu aja sih, ikutin saran dokter aja, karena aku juga pengalamannya itu bikin deg-degan sih. Ya Allah, ini jangan sampai prematur. Aku tuh deg-degan banget pas 7 bulan. Ayo, aku tuh selalu bisikin ke anak-anak gitu kan, yang kuat ya sampai 9 bulan, kuat dulu, ditahan dulu biar paru-parunya kuat gitu. Terus sih aku sugesti terus apa tiap malam. Terus aku di usia 8 bulan, 7 bulan itu udah nggak bisa tidur. Jadi aku tuh gak bisa tidur terlentang, tidurnya itu duduk. Jadi aku tuh disangga bantal, guling kanan kiri, ya aku tidurnya duduk kayak gini, duduk aja gitu. Udah sambil merem, tidur pun cuma beberapa jam, bangun lagi karena tendangan-tendangan gitu kan. Ya kadang lucu sih kalau ingat gitu. Akhirnya udah sampai ke 36 minggu ya, itu yang foto yang aku kasih tahu tadi itu usia 36 minggu. Aku konsultasi ke dokter, kata dokter ini beratnya itu katanya terlalu besar, kalaupun normal itu kayaknya susah gitu. Aku pun juga anaknya kecil kan, terus apa ya, banyak lah aku udah karena takut duluan aja, karena ada sih saudara aku tuh juga dulu pernah hamil kembar tapi satunya meninggal karena nggak tahu, katanya kekurangan oksigen waktu proses melahirkan. Waktu itu dia melahirkan normal, jadi satunya nggak selamat. Jadi ya udah, aku nggak mau ambil resiko, aku akhirnya pilih sesar dan ditentukan dokternya minggu depannya itu di usia 37 minggu. Jadi untuk bayi yang bayi kembar itu emang nggak bisa sampai 40 minggu ya. Kalau 40 minggu ntar gede banget jadinya. Itu usia 36 minggu aja itu udah bagus sih kata dokternya, karena 36 minggu ini paru-parunya udah mulai kuat ya untuk si janin sendiri misalnya lahir. Jadi amannya ya udah usia 36 minggu ke atas itu udah paling aman untuk lahiran. Jadi di usia 37 minggu inilah si kembar lahir secara sesar. Jadi yang Fiza ini itu beratnya 2,2, terus yang Zira ini 2,7. Jadi adiknya ini lebih besar daripada kakaknya. Nah ini mungkin karena plasentanya itu cuma satu dan terus akhirnya bercabang dibagi dua, jadi salah satunya itu pasti kalah. Tapi alhamdulillah semuanya itu sehat sampai lahiran. Dan begitulah proses lahirannya. Untuk proses sesarnya sendiri ya, karena aku tuh nggak ada keluhan apa-apa waktu sesar, jadi aku tuh nggak tahu urutannya itu sesuai apa. Aku tuh antri jam 2 itu masuk ke ruang tunggu, jadi buat dicek dicek darahnya gitu kan, dicek tensinya. Jam 2 itu aku nunggu sejam di situ di ruang tunggu itu, dirawat inap gitulah, dirawat inap. Abis itu aku dipindahin lagi ke ruang tunggu yang untuk pasien tunggu operasi, itu sekitar jam 3 sore atau setengah 4 gitu. Itu aku udah nunggu di situ, dan itu keadaannya aku itu nggak bisa tidur. Jadi aku kalau dikasih bed nggak bisa tidur di bed itu, jadi aku harus duduk. Kalau nggak gitu ya mending aku duduk di kursi roda daripada aku disuruh terlentang. Aduh itu sakit banget udahan perutnya kan, dan itu pas keadaan puasa jadi lemes banget. Terus akhirnya aku masuk ruang operasi sekitar pukul 6 sore, jadi habis maghrib gitu aku udah mulai masuk ruang operasi. Terus anak-anak lahir sekitar
jam setengah tujuh sore itu, jam setengah tujuh malam ya, setengah tujuh malam itu alhamdulillah lahir. Yang pertama udah kedengeran nangisnya, terus terus bilang ini ya yang pertama cewek sehat lengkap alhamdulillah. Terus 1 menit kemudian dikasih tahu ini ya yang kedua juga cewek. Dari situ tuh udah lemes, hilang deh kesadarannya, karena waktu operasi aku emang masih sadar. Jadi waktu operasi aku disuntik bius gitu, setelah suntik bius itu yang mati rasa cuman area perut sampai kaki itu udah mati rasa, tapi tangan terus mata ya udah area atas itu masih bisa gerak. Aku juga masih bisa ngobrol sama perawatnya. Dan dari situ aku udah mulai mual. Aku tuh jadi akhirnya muntah cairan kuning, karena emang aku seharian puasa jadi nggak ada makanan apa-apa. Aku muntah terus. Waktu aku di ruang habis praoperasi itu aku masih di ruang itu karena aku ditensi, mungkin nunggu tensinya sampai stabil ya baru dipindah ke ruang rawat inap biasa. Itu aku muntahnya udah hitam gitu, nggak tahu itu muntah apa. Yang pasti itu udah mulai ngerasa sakit banget. Jadi ya gitulah. Jadi apapun perjuangan seorang ibu itu semuanya itu butuh perjuangan. Jadi meskipun normal ataupun sesar, tapi mereka pasti berjuang untuk itu, untuk anak-anaknya. Jadi buat yang tanya tips promil aku gimana, kalian bisa tonton video ini. Nah, di video ini aku kasih tahu gimana aku cara menghitung masa subur dan lain-lainnya. Aku emang promil tapi promil alami ya. Terus semoga itu bisa membantu kalian buat yang belum hamil ya. Terus yang belum tahu si kembar, kalian bisa tonton vlog-vlog aku, itu ada si kembar. Sekarang udah besar, alhamdulillah. Terima kasih udah tonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu. Terus di like, komen, dan share juga jika video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum.